Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Taurus, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Agustus 2026. Seperti biasa, sebelum mulai bacaannya, mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung ini dia energi dari Seven of Cups. Berikutnya ada energi dari, kemudian ada di situ, berikutnya hadir di sini, dan kemudian ada di sini. Oke, baik ya. Kemudiannya ada di situ, berikutnya ada di situ, dan kemudiannya ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Tunggu dulu. Ini dan kemudian ke sini. Baik ya. Nah, jadi kalau mari bilang nampaknya seseorang ini tuh kayak dia udah ngarep banget ini ya sama kamu gitu loh. Jadi kayak seseorang ini tuh mari nampak sudah mulai punya ketergantungan dengan kehadiran dirinya kamu dalam hidupnya dia. Gitu ya. Nah, ini kan kalau mari lihat sebelum memasuki tanggal 1 bulan 8 nanti ya, bulan Agustus nanti, kamu ada itu tuh yang tadinya kamu cukup proaktif dalam hubungan dengan dia, akhirnya kamu lebih banyak pasif. Kamu lebih banyak diemnya di sini kalau mari nampak gitu loh, ya. Jadi kayak seolah-olah apa yang menjadi ketertarikannya kamu kepada si dia sudah kamu anggap seperti barang biasa gitu loh. Nah, jadi kayak sensasi rasa tertariknya itu tuh nampaknya mari sudah lewat gitu ya. Nah, memang bukan berarti bahwa kamu tidak respect lagi ke dia ya. Masih tetap ada respectnya. Tapi ya gitu, seperti kamu mengurangi ya. Minimal di sini tuh mari bilang sih kamu mengurangi intensitasnya kamu kepada si dia ini gitu loh. Karena kalau mari lihat energi Taurus yang mari tarik saat ini lebih kayaknya cocok kepada pembacaan yang masih awal-awal gitu loh. Ya, apakah itu PDKT namanya gitu ya, atau ya baru-baru aja kalian mengikrarkan status berpacaran gitu ya, atau mungkin yang baru menikah gitu ya. Ini pembacaan kayak masih seumur jagung ini durasi dari relationship pernikahannya kamu dengan si dia gitu ya. Nah, jadi kok kayaknya ada beberapa ya, ini bisa kamu memasuki masa rehat gitu loh. Kan udah terbuka nih jalan untuk boleh dengan dia gitu ya. Jalan biar kamu bisa leluasa terhubung dengan dia. Nah, sudah terbuka jalan, jadi kayak oh aku udah dapet dia nih gitu. Kalau mari tangkep ya. Jadi kemarin sebelum dapet dia, sebelum kamu berada di posisi PDKT atau pacaran atau menjadi suaminya dia atau istrinya dia, bisa di situ tuh kamu gencar gitu ya. Gencar kamu, kamu treatment dia supaya dianya itu tuh nyaman sama kamu gitu ya, suka sama kamu gitu lah, memilih untuk dengan kamu gitu ya. Nah, jadi ada tindakan yang kayak mari bilang sih cukup cukup efisien dan mumpuni gitu ya. Dan beberapa bisa ini ada permainan love bombing ya. Ada permainan love bombing dari kamunya ke si seseorang ini gitu loh. Nah, selayaknya sudah didapat ya udah gitu ya, stop lah di sana tuh love bombingnya gitu ya kan. Jadi di sini beberapa ceritanya berarti masuk ke tahap
baru ya. Kamu masuk ke tahap baru dengan si seseorang ini. Gitu loh. Jadi ndak akan nampak lagi di situ tuh bagaimana treatmentnya kamu kemarin-kemarin hari itu tuh ke dia gitu lah. Kalau dulu kamu bisa nih bangun pagi jam 5 subuh gitu ya. Kamu udah good morning baby, aku udah bangun nih misalnya. Nanti ntar jam 7 aku udah jalan nih ke kantor. Aku udah nyampe nih, aku lagi lunch ini. Aku gini, aku gitu, ntar aku datang ke rumah kamu ya. Gitu. Sanggup malam-malam tuh sleep callan gitu ya. Kayak nempel aja gitu loh modelnya kamu. Kamu perlakukan dia kayak tuan putri, seperti pangeran. Sampai akhirnya dia mau menjadi ratunya kamu atau raja dalam istananya kamu gitu ya. Ya udah dapet ya sudah. Itu yang mari tangkap dari energinya kamu. Itulah. Namanya kayak gimana orang yang rehat ya. Ya, bisa-bisa kamu di situ tuh apakah kamu mengurangin panggilan teleponnya kamu ke dia atau boleh ke-skip 1 hari nggak ada telepon dari kamu. Apakah kamu mengurangi chattingan dengan dia atau ke-skip seharian nggak ada chattingan dari kamu. Bisa gitu. Yang tadinya kamunya itu rajin ngapel dia, sekarang duduk berlama-lama dengan dia kamu boleh. Kayak seperti kamu ndak betah. Itu kalau mari nampak ya. Memang kamu gak ada niat kayak misalnya kamunya itu tuh mau ngerjain dia. Memang mari lihat gak ada niatannya kamu. Tapi ya bawaannya lagi pengen kayak gitu aja ke si pasangannya kamu ini. Itu loh. Jadi kayak kamu udah berhasil bikin dia kecarian kamu nih. Itu ya. Ya orang kamu udah biasa kan begini dan begitu ke dia. Bagaimanalah sikap-sikapnya kamu selama ini tuh ke dia. Lah tidak kamu lakukan lagi atau kamu kurangin melakukannya. Nyari dong. Gitu loh. Jadi beberapa kayak ceritanya itu tuh tanda petik ya. Agak sakau ini ke kamunya. Itu. Bisa-bisa dia kayak kehilangan rasa tenangnya dia. Jangankan rasa happy ya. Mau untuk tenang melewati jam demi jam, hari demi hari. Itu tuh gak bisa. Sebab seolah-olah kamu dianggap tidak ada gitu. Itu kalau mari nampak. Ya. Nah jadi ini orang boleh ini agaknya mau bawel ini sama kamu. Gitu nanti ya di minggu pertama bulan Agustus. Bawel dia. Kenapa sih kamu gak chatting aku lagi? Kok makin jarang nih teleponannya? Kamu kemana? Kok tinggalin aku sendirian di rumah? Nah gitu dia. Kamu sibuk apa sih? Padahal kemarin ya bisa aja memang kamu juga sibuk kemarin-kemarin dulu gitu ya. Tapi kamu masih kayak mau sempet-sempetin diri gitu ya. Untuk boleh komunikasi dengan dia. Untuk boleh ketemu sama dia gitu loh. Nah nanti untuk di minggu pertama bulan Agustus. Nggak mau kamu seperti kayak nggak mau kamu memang benar-benar menyempatkan waktunya kamu untuk dengan dia. Nah kayak gitu. Nanti kamu ini bisa nih banyak kamu dibawelin dan ternyata kayak kamu ini tuh walaupun misalnya dalam dirinya kamu bisa terima untuk kamu dibawelin sama dia. Tapi nanti bisa itu tuh ceplos aja ke mulutnya kamu. Apa sih kamu ini? Kok cerewet banget gitu loh. Padahal memang kamu nggak yang kayak marah gitu ya. Apa ini orang gitu kan. Masa sih minta chattingan aja. Kok dia bawel sih. Aku tuh nggak rajin lagi nelfon dia. Memang kamu nggak mangkel kayak gitu. Namun keluar aja nanti dari mulutnya kamu. Gitu ya. Keluar dari tenggorokannya kamu. Ya aku sibuk gitu ya. Apa sih kamu ini. Udahlah tenang-tenang aja lah di sana. Aku kalau punya waktu pasti akan habisin dengan kamu kok. Sorry aku udah capek banget gak bisa nih telepon sama kamu misalnya. Gitu ya.
Kalau mau terus-terusan teleponan sama kamu, aku kapan istirahatnya? Kamu bisa nanti tuh kayak gitu ke dia. Nah, jadi nanti ada ribut-ribut kecilnya kalian berdua gitu. Karena kamu kayak ngerasa bahwa kamu harus sahutin dia gitu ya. Kamu harus bunyi juga gitu loh. Di saat dia komplain sama kamu. Nah, di sana ya. Nanti mungkin bahkan untuk tunjukin keberatannya dia sama kamu, dia bisa aja tuh ngeblokir kamu tuh. Saking sebelnya dia sama kamu ya. Dia ngarep kamu telepon, dia ngarep kamu chatting, dia ngarep kamu video call. Tapi kamu nggak dateng-dateng juga gitu loh. Untuk chatting dia, video call dia. Nggak tahu-tahu dia bisa itu tiba-tibanya ngeblokir kamu. Gitu ya. Dengan harapan ketika dia ngeblokir kamu kecarian. Kamu ngerasa kehilangan. Sama seperti dia yang merasa kehilangan kamu. Gitu loh. Ngambeknya dia ini tuh dia tunjukin dari bukan hanya dari kata-kata saja, tapi boleh dari tindakan. Gitu. Kok kayak ngerasa kamu ngerjain dia nih. Itu nanti si pasangannya kamu. Nah, ketika kamu ngerjain dia, kamu harus dihukum. Kamu nggak bisa dibiarin. Gitu loh. Ya. Nah, jadi kayak ada tindakan yang bertolak belakang gitu ya. Di saat dia ngarepin ngobrol sama kamu, tapi justru dia menutup akses biar bisa ngobrol sama kamu. Gitu. Nanti kamu ketawa itu kalau Mari nampak ya. Kamu ketawa, aku udah diblokir nih sama dia gitu. Nah, tapi nanti kamu bisa nih akan cari cara gitu ya. Memang nggak yang langsung. Contoh nih ya, ketika kamu sadar bahwa kamu diblokir sama dia. Gitu ya, nggak langsung kamunya itu tuh memang cari cara untuk hubungin dia, enggak. Kamu bisa kayak nunggu beberapa jam atau kamu nunggu beberapa hari gitu ya, baru kamu coba terkoneksi sama dia gitu. Nah, ketika kamu terkoneksi sama dia, nanti kan kamu tanya nih, kenapa kamu blokir aku misalnya gitu ya. Ya habis aku sebel sama kamu misalnya gitu. Apa sih kamu pakai cara sebel-sebel gitu ya. Padahal ya kamu ketawa sebenarnya dalam hati. Gini, sikap-sikap dari pasangannya kamu ini tuh Mari lihat kamu akan nilai itu sebagai sebuah tindakan yang wajar. Mungkin kamu juga memang tidak yang lupa diri. Iya sih, aku kan selama ini rajin telepon dia. Belakangan kan aku memang nggak rajin lagi. Ya wajar juga sih dia ngambek. Gitu kamu kan. Tapi kamu akan bilang, aku nggak suka nih kalau kamu tiba-tibanya ngeblokir aku, contoh gitu ya. Nah, namun kamu kayak yang ketika dia diem sama kamu, bawel sama kamu kayak cuman sebentar ini ngasih dia penenang gitu ya. Kamu hanya sebentar ngasih dia waktu untuk ngerasa baik-baik saja. Tapi habis dari situ, ya udah kamu diemin dia lagi nih kalau Mari lihat ya. Jadi kayak nggak ada kebutuhan untuk memang terus-terusan dengan si pasangannya kamu ini untuk di minggu pertama bulan Agustus gitu loh. Dan Mari rasa pun memang sikapnya kamu nggak akan kayak kemarin-kemarin itu lagi. Gitu loh. Ya, memang akan ada kelonggaran ya. Dari tindakannya kamu nempel ke si pasangannya kamu ini. Atau membiarkan dia ngelendot di kamu. Seperti selama ini. Gitu loh. Karena Mari sempet ini kan agaknya pepet abis ya. Nempel abis ini kalian berdua. Kemana-mana tuh dilihat di mana kamu ada dia. Gitu ya. Walaupun adanya dia itu tuh di handphonenya kamu. Nggak selesai. Kamu lagi hangout sama temen-temenmu. Tapi kamu nggak selesai tuh chattingan kah sama dia gitu ya. Atau sambil nyalain handphone. Kan biasa kayak gitu ya. Orang lagi bucin-bucinnya kan gitu ya. Nyalain handphone walaupun nggak ngobrol. Tapi kayak seolah-olah dia hadir. Atau kamu hadir di tempatnya dia. Gitu. Selama ini gitu ya. Nah, nanti tuh nggak ada lagi tuh. Ya kamu pergi mancing seharian. Ya udah, kamu bisa kayak
nggak ngerasa punya kewajiban untuk berkabar setiap saat, setiap waktu lagi dengan si pasangannya kamu ini. Mari lihat. Jadi kayak kamu sedang berada di zona nyaman ya. Zona nyaman. Gitu loh. Namanya kalau orang nyaman kan kayak nggak ada punya urgensi, teleponan kah, chattingan kah, video callan kah, ketemuan kah. Itu ya kalau mari nampak. Nah, dan inilah yang akan menjadi polanya kamu ke depan. Namun untuk menyesuaikan diri dengan pola barunya kamu ini tuh, mari lihat dia agaknya struggle. Agaknya dia tuh kesusahan itu. Itu loh. Semacam ada niatan mau berontak. Enggak, aku nggak mau kayak gini. Aku mau kamu yang versi yang kemarin itu. Nggak mau versi yang kayak gini. Gitu nanti dia. Di saat kamu kayak ngerasa, baik-baik aja kok, nggak apa-apa lah kalau nggak usah nempel terus. Nggak masalah lah. Kamu punya prinsip nggak masalah. Tapi dia bilang, oh ini bermasalah besar ini. Gitu. Jadi banyak galaunya ya si pasangannya kamu untuk di minggu pertama bulan Agustus ya. Jadi kayak seperti dia di bulan Agustus itu tuh nggak kayak kita sedang merayakan kemerdekaan dari penjajahan ya, tapi dia justru merasa terjajah ini nanti. Pikiran dan perasaannya dia gara-gara kamu. Gitu. Galau, nggak suka. Gitu loh. Apalagi kalau dia tuh nengok kamu pulang-pulang kamu sambil hahaha ketawa-ketawa. Sementara dia seharian nungguin teleponnya kamu atau nungguin kamu cepet pulang gitu. Wah, mangkel dianya ke kamu. Gitu. Dia lihat-lihat misalnya kamu ngupload status, sementara chattingan sama dia enggak gitu. Ya, ngambek di sana, nggak suka. Gitu. Aku nih loh sudah makin banyak nih kebutuhannya aku dari kamu. Butuh diteleponin, butuh dichattingin, butuh dikasih ini kasih itu oleh kamu, jalan-jalan. Dinner bareng sama kamu, lunch bareng, dan sebagainya. Udah butuh itu dia dari kamu. Tapi kebutuhannya dia itu tuh kok kayaknya nggak kamu kasih, nggak kamu beri, nggak seneng. Baunya nggak seneng. Gitu. Karena setaunya dia membaca dari bagaimana kamu kemarin-kemarin hari, wah kamu nih tuh kayak iya banget nih, ideal banget gitu loh. Jadi ada beberapa tuh kayak ngerasa tertipu sama kamu. Lah kemarin kamu gini, kok sekarang jadi gitu sih? Nah, itu dia ya. Kok bisa-bisanya sih kamu? Nah gitu dia tuh. Ya. Jadi nanti kesel aja ini sama kamu nih bawaannya. Si pasangannya kamu. Gitu loh. Kesel. Namun kekeselannya dia nggak terlalu kamu ambil pusing kalau mari lihat ya. Makanya dia bilang, ih kok tega banget kamu nih ya. Gitu. Aku udah terbiasa nih ditelepon 3 kali 1 hari. Masa ini tuh cuma 1 kali doang. Malah 1 hari bisa-bisa ke-skip. Gitu loh. Nggak mau ada jeda sama kamu. Di saat kamu sudah ngerasa nyaman, udah kayak ngerasa lega, udah kayak ngerasa mestinya kamu itu tuh istirahat, santai. Kalau dia masih candu dengan ini ya, dengan intensitasnya kalian berdua. Gitu. Makanya kata Mbak tadi ada beberapa kayak perasaan itu tuh sama dengan sakau gitu ya. Butuh kamu terus soalnya. Gitu. Lagi bucin kalau ini boleh dikatakan ya. Lagi bucin-bucinnya sama kamu, lah kamunya masa bucin kok kayak udah lewat, lu yang nggak seneng. Jadi ibaratnya kayak kamu udah ngecerot, dianya masih di ujung. Ya spanning ya, spanning. Ya mau pengen semaput jadinya ini kan. Jadi kamu siap-siap aja lah dibawelin sama dia ya. Walaupun kamu nggak kayak sampai kesel sakit hati gimana banget nanti bawel-bawelnya dia. Namun ya bisa nanti dari sikapnya kamu salah-salah itu tuh bikin dianya makin nggak karu-karuan ya. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, berikut energi dari Gemini, Virgo, Taurus,
kemudian Capricorn, ada energi dari Scorpio, Cancer hadir di situ, Libra ada, Gemini ada, Aquarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.